Jalan Daffodil nomor 2. Di dalam ruang tamu yang diterangi cahaya senja, Klein berdiri di depan jendela oriel sambil menceritakan kepada Fry dan Leonard. Hasil ramalanku menunjukkan sesuatu. Dalam mimpiku, aku melihat sebuah bangunan 2 lantai berwarna biru keabu-abuan. Jendela di lantai pertama tertutup rapat, tirainya tertutup. Di sekelilingnya hanya ada tanah kecoklatan selebar beberapa meter, tanpa tanaman hijau atau bunga. Halamannya sangat suram, persis seperti taman dalam cerita horor. Satu-satunya ciri yang bisa digunakan untuk mengidentifikasinya adalah sebuah sungai di dekatnya, sungai yang agak lebar. Mungkin itu Sungai Tusok atau Sungai Hoi. Kita hanya bisa mengetahuinya melalui proses eliminasi. Semoga kita masih sempat. Sungai Tusok adalah sungai terbesar di kerajaan Loen, mengalir dari barat laut yang berasal dari pegunungan Mirminsk, menuju tenggara, melewati Midshire, County Awa, kemudian melalui ibu kota Beckland, dan bermuara ke laut dekat pelabuhan Pritz. Di kota Tingen, aliran Sungai Tusok berada di sudut barat daya Westborough, dan pelabuhan di Southborough. Sementara itu, Sungai Koi bersumber dari pegunungan York di utara, melewati distrik universitas di Eastborough, lalu bergabung secara lokal dengan Sungai Tusok. Itulah 2 sungai utama di sekitar Tingen. Sisanya hanya berupa aliran kecil yang tidak memiliki permukaan air yang luas. Mendengar deskripsi Klein, Fry yang pucat dan dingin, mengangguk tipis setuju. Karena tidak ada petunjuk lain, metode eliminasi menjadi satu-satunya cara yang efisien. Saat itu, Leonard tersenyum dan berkata, "Mungkin kita bisa mempersempit lokasi target." "Bagaimana cara mempersempitnya?" tanya Klein sambil mengernyit dan melirik jam saku berdaun perak. Leonard terkekeh. Seorang penjahat yang punya rencana dan tujuan akan memilih target yang jauh dari lokasi altarnya. Itu naluri alami mereka, untuk tetap aman. Hanya ketika jumlah orang yang akan menjadi korban di daerah jauh dari altarnya semakin sedikit, barulah dia akan mempertimbangkan target yang lebih dekat. Jadi, kita sebaiknya memeriksa ulang data, lalu menyingkirkan daerah yang angka kematiannya naik drastis di atas rata-rata. Mata Klein berbinar mendengar itu. Dugaan yang brilian. Namun, dalam hati, ia menghela napas. Aku benar-benar tidak punya bakat menjadi detektif. Fry mengangguk, lalu mengambil berkas di meja kopi dan membacanya kembali. Beberapa menit kemudian, ia berkata dengan suara serak. Memang ada daerah seperti itu, dan hanya ada satu kemungkinan. Daerah mana? Tanya Klein. Fry menyerahkan setumpuk data tebal kepada Leonard di sebelahnya. Bibir tipisnya terkatup rapat sebelum ia menjawab. Westborough. Westborough? Klein mengepalkan tangan. Kalau begitu, mari kita cari di area barat daya Westborough. Wilayah itu tidak terlalu besar. Setuju, sahut Leonard sambil melambaikan berkas di tangannya, seolah bukan dia yang tadi mengusulkan penyempitan pencarian. Kereta 2 roda melaju perlahan di jalan berlumpur. Di samping mereka, cahaya merah oranye senja terpantul di permukaan sungai lebar, memberi warna keemasan temaram. Klein dan Fry menatap keluar dari sisi jendela, memeriksa rumah demi rumah. Mereka mencari rumah 2 lantai berwarna biru keabu-abuan dengan taman bobrok. Kalau bisa, mereka juga mencatat apakah tirai lantai pertamanya tertutup. Leonard bersandar santai di dinding kereta, bersenandung lagu populer setempat. Pemandangan suram terus berlalu, sampai Klein menangkap sosok sebuah rumah 2 lantai berwarna biru keabu-abuan di sudut matanya. Di depannya ada taman gelap yang tampak terbengkalai. "Ketemu," kata Klein menahan suara. Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, Fry dan Leonard sudah merapat ke jendela. Hampir tak ada ruang tersisa di antara mereka. Saat kereta mendekat, tirai gelap di lantai pertama terlihat jelas. Klein tak perlu meramal untuk memastikan, ini adalah rumah yang ia lihat dalam mimpi. Tempat altar terkutuk itu berada. Mereka tidak menghentikan kereta, melainkan membiarkan kusir terus melaju, pura-pura hanya lewat. Setelah bangunan itu tak lagi terlihat, Leonard berkata pada kusir agar berhenti. "Klein, kembali ke jalan Zutland dengan kereta ini dan beritahu kapten agar datang membantu," kata Leonard sambil tersenyum. "Kupikir dia menganggapku masih pemula dan tidak seharusnya ikut misi berbahaya ini. Tapi lumayan juga dia masih peduli." Klein menyadari maksudnya. Fry mengangguk setuju. "Kau baru mulai latihan tempur, dan tugasmu adalah peran pendukung." Klein mengangguk dengan pemikiran rasional, melawan pembunuh yang tega mengorbankan banyak nyawa demi ritual jelas bukan hal mudah. Kaptenlah yang bisa membuat situasi ini lebih aman. Ia menatap Leonard dan Fry, lalu tersenyum tipis. "Hati-hati. Jangan khawatir, aku sayang nyawaku."
Sampai Kapten tiba, kami hanya mengawasi dan tidak akan mendekat, jawab Leonard. Fry hanya mengangkat koper peralatannya tanpa berkata-kata. Klein lalu mengeluarkan uang koin tembaga. Biar aku meramal sekali untuk kalian. Ia berbisik, apa yang akan terjadi di sini akan membawa hasil yang baik. Koin itu berputar di udara, lalu jatuh di telapak tangannya, menampilkan sisi kepala raja. Klein menghela napas lega. Simbol ini kabur, artinya bisa beragam. Yang terpenting hati-hati dan waspada setiap saat, katanya seperti seorang peramal sejati. Leonard sudah melangkah turun. Cerewet sekali, seperti nenekku yang berumur 80 tahun. Fry ikut turun tanpa komentar. Klein melihat mereka menjauh menuju bangunan target, lalu memberi perintah pada kusir. Zotland Street nomor 36. Saat Klein masuk ke kantor keamanan Blackthorn, suasana sepi dan temaram. Roseanne, Nyonya Oriana, dan yang lain sudah pulang. Dan duduk di sofa, terbungkus mantel hitam, hampir menyatu dengan kegelapan. Menemukan petunjuk, suara beratnya membuat Klein terkejut. Klein segera menceritakan tentang hipotesis Leonard, hasil ramalannya, dan penemuan rumah tersebut. Sesekali dan memotong dengan pertanyaan singkat, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Namun sebelum turun tangga, ia berkata, "Kunci pintu dan ikut aku. Kau tidak akan ikut bertarung, hanya merasakan suasananya. Dan jika diperlukan, mungkin kami akan butuh bantuan sihir ritual saat pemeriksaan terakhir. Ingat, kau harus berada setidaknya 50 meter dari bangunan sampai semuanya selesai." Klein mengangguk mantap. Baiklah. Matahari tenggelam, sungai tusok berubah kelam. Awan gelap menutupi bulan merah. Rumah 2 lantai biru keabu-abuan itu berdiri seperti monster di balik bayang-bayang. Halamannya begitu sunyi, tanpa serangga atau tanda kehidupan lain. Dari kejauhan, Klein menatap dengan tangan berkeringat dan tubuh bergetar. Ia merasa ada sesuatu yang mengerikan, menunggu pesta darah. Ia melihat Dan, Leonard, dan Fry bergerak hati-hati menuju rumah itu, menyatu dengan kegelapan. Di lantai 2 rumah itu, dalam kamar tanpa cahaya, seorang gadis muda berwajah bulat duduk di depan meja rias, menatap wajahnya setelah menjalani perawatan kulit yang rumit. Di sebelah kanannya ada cermin perak dengan permukaan kasar yang hampir tak memantulkan bayangan. Tiba-tiba, darah merembes keluar dari cermin itu. Ekspresi manis gadis itu, Tracy, mendadak menjadi serius. Ia berdiri, melangkah ke jendela, dan menatap keluar dengan hening. Tanaman merambat tumbuh di seluruh taman reot di luar jendela kaca. Sungai mengalir lembut, memantulkan bintang-bintang di langit, sementara cahaya hangat terpancar dari bangunan-bangunan di sekitarnya. Semuanya sunyi, seakan menantikan kedatangan malam. Tracy, yang memiliki wajah biasa namun entah bagaimana memancarkan kecantikan yang mengejutkan, menarik pandangannya lalu berjalan cepat menuju gantungan pakaian untuk mengambil jubah hitam panjang yang dilengkapi tudung. Ia segera mengenakannya, mengancingkan dan mengikat-ikat pinggangnya, lalu menarik tudung menutupi kepala, mengubah dirinya menjadi seorang pembunuh. Tracy mengangkat tangan kanan dan mengusap wajahnya, membuat penampilannya di bawah tudung menjadi kabur. Segera setelah itu, ia mengambil segenggam bubuk berkilau dari kantong tersembunyi di pinggangnya, dan menaburkannya ke tubuh sendiri sambil merapalkan mantra. Sosok Tracy mulai lenyap sedikit demi sedikit, garis tubuhnya menghilang seperti coretan pensil yang terhapus penghapus. Dengan tenang ia meninggalkan kamar tidur setelah menyelesaikan mantra penyamarannya. Ia bergerak menuju kamar seberang dan membuka jendela tanpa jeruji. Dengan lompatan ringan, Tracy berdiri di ambang jendela dan memandang ke padang rumput di belakang bangunan. Ia menatap pagar baja yang seolah menyatu dengan malam. Di sana, ia melihat Free sang corpse collector, yang tengah melangkah diam-diam melewati pagar. Tracy menarik napas dalam-dalam, lalu melayang turun seperti bulu, menapakkan kaki di rerumputan tanpa suara. Fry, yang mengenakan mantel hitam panjang, meneliti sekitar dengan hati-hati sambil menggenggam revolver khusus di tangannya, mencari arwah pendendam atau roh jahat yang mungkin muncul. Ia memang bisa melihat makhluk-makhluk semacam itu secara langsung. Tracy mendekat diam-diam dari belakang. Entah sejak kapan, sebilah belati yang dilumuri cat hitam sudah ada di tangannya. Citak. Ia bergerak cepat, menusukkan belati itu ke punggung bawah Fry. Namun, pemandangan di depannya hancur seolah semuanya hanyalah ilusi. Tracy menyadari dirinya masih berdiri di ambang jendela, memandang ke padang rumput dan pagar baja. Kali ini, bukan hanya Fry yang berada di luar pagar, tapi juga Leonard yang membidik tepat ke arahnya, serta Dan, Kapten Nighthawks, yang membungkuk sambil menekan pangkal hidungnya dengan mata terpejam, memancarkan gelombang tak kasat mata. Pupil Tracy mengecil.
Ia paham bahwa semua yang barusan terjadi hanyalah mimpi. Ia tak sadar telah tertidur. Bang! 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 Leonard dan Frey melepaskan 3 tembakan, tepat mengenai target tak kasat mata yang masih setengah sadar dari lamunannya. Krak! Sosok Tracy mulai tampak, retak, lalu pecah menjadi kepingan seperti cermin perak kasar. Di dalam gedung, Tracy yang sebenarnya telah menggunakan mantra pengganti, berbalik untuk melarikan diri. Ia menyusuri koridor dan tangga, berlari hingga ke lantai pertama. Hush! Angin dingin menusuk menerpa lantai pertama, cukup untuk membekukan orang. Sosok-sosok tak berbentuk dan transparan berjalan lesu di setiap sudut gedung. Tracy, yang kehilangan penyamarannya, merasakan suhu tubuhnya turun tiap kali menembus para roh itu. Ia tak bisa lagi menahan gemetar saat akhirnya sampai di altar pemujaan. Altar itu berupa meja bundar, dengan patung dewi yang diukir dari tulang di tengahnya. Patung itu seukuran kepala orang dewasa, dengan hanya garis samar untuk mata, namun wujudnya menyerupai wanita cantik. Rambutnya menjuntai dari kepala hingga tumit, tiap helai jelas dan tebal, seperti ular berbisa atau tentakel. Pada ujung tiap helai rambut terdapat satu mata, ada yang terpejam, ada yang terbuka. Banyak boneka tergeletak di sekitar patung itu. Kualitas buatannya kasar, dengan nama dan informasi tertulis di tiap boneka. Misalnya Joyce Meyer. 3 lilin di meja berkelip dengan nyala kuning kehijauan, meski angin dingin menusuk berhembus di ruangan. Tracy membungkuk pada patung itu, lalu cepat melafalkan mantra. Ia menyingkirkan boneka-boneka dan memadamkan lilin, kemudian mengambil patung itu. Hush! Angin menderu, mengguncang jendela tertutup, hingga pecah. Clang! Krak! Pecahan kaca berhamburan ke segala arah. Frey, yang baru sampai di sisi lain gedung, tak berani menerobos altar sembarangan. Ia menggigil, merasakan darahnya membeku. Gerakannya melambat. Tiba-tiba, ia merasa pergelangan kakinya dicekal sesuatu tak kasat mata. Rasa dingin menusuk menjalar ke atas. Namun sebagai corpse collector, Frey terbiasa dengan keadaan ini. Ia mengarahkan revolver ke arah kakinya dan menembak. Bang! Peluru perak pemburu iblis menembus udara, disambut jeritan melengking. Sosok tak berbentuk itu lenyap, dan Frey bisa bergerak lagi. Di tempat lain, Dan yang mencoba naik ke lantai 2 tanpa menghadapi altar langsung, juga terhenti oleh angin dingin. Tubuhnya membeku di depan jendela pecah. Hush! Tirai di balik jendela terangkat dan menelan Dan seperti rahang monster. Tirai itu membelit kepalanya seakan hidup. Raut wajah Dan mulai terlihat menekan dari balik kain. Dan menghentakkan kaki, meluruskan lutut, lalu memutar pinggang, melepaskan belitan itu dengan kekuatan fisik semata. Ia meraih sudut tirai dan melemparkannya ke tanah. Bang! Ia menembak setengah tirai lainnya, menghentikan serangannya. Tirai itu langsung terdiam, dan cairan merah gelap merembes keluar. Di luar, Leonard tengah merapalkan puisi, tapi juga terpukul angin dingin berbau kematian. Giginya bergemeletuk, membuat ucapannya tersendat. Rumput liar tiba-tiba memanjang, melilit kakinya. Sebuah bayangan hitam menerjangnya bersama angin. Leonard, yang tubuhnya kaku, tak sempat menembak. Ia hanya sempat mengangkat lengan. Cruk! Bayangan itu menghantam lengannya, duri-durinya menusuk kulit. Itu adalah bunga merah cerah yang tak diketahui asalnya. Kesakitan, Leonard membuang bunga yang ternodai darahnya. Bang! Ia menembak tanaman merambat itu, membuat cairan merah gelap keluar. Tak 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 tak! Leonard berlari menuju jendela pecah di lantai pertama, tempat altar berada. Tanaman merambat itu segera menarik diri, seolah takut pada sesuatu. Tracy memanfaatkan kekacauan setelah menghancurkan altar dan ritual gantung untuk menyamar kembali. Ia berhasil mengelabui Spirit Vision para Nighthawks dan lolos dari kepungan, lalu bergerak ke belakang mereka. Ia mengulurkan tangan kanan, memanggil angin dingin yang membawa bunga berlumur darah Leonard ke telapaknya. Tracy tak berhenti. Dengan bunga di tangan, ia melafalkan sesuatu, lalu bola api hitam semu muncul di telapaknya. Api itu melahap bunga hingga menjadi abu. Setelah selesai, Tracy melompat ke sungai dan menyelam. Pada saat yang sama, Leonard melempar kuku berlumur darah yang terbungkus rambutnya ke sudut ruangan. Ia melihatnya terbakar, mengeluarkan bau busuk, lalu lenyap menjadi debu. Leonard menghela napas lega. Ia masuk ke lantai pertama melalui jendela dan berkata pada Dan dan Frey yang sedang menghancurkan altar. Target lolos? Tapi tak masalah. Tujuan utama kita memang menghentikan ritual. Dan menghela napas sambil menatap boneka-boneka di meja. Ia sangat waspada dan kuat. Ia tahu kita datang lebih awal. Kalau tidak,
dia setidaknya adalah Beyonder Sequence 7. Kirim sinyal ke Klein. Minta dia datang. Melalui interaksi singkat di dalam mimpi, ia memastikan bahwa musuhnya adalah seorang wanita. Klein bersembunyi di balik bayangan sebuah bangunan yang berjarak puluhan meter dari bangunan target. Ia mendengar suara tembakan samar-samar dan deru angin kencang. Jika musuh berlari ke arahku, apakah aku harus mencabut pistol atau pura-pura tidak melihatnya? Pikirnya sambil menggigil dan berkeringat dingin. Seorang Beyonder yang mampu memendekkan umur orang lain dengan berbagai cara jelas, bukanlah Beyonder Sequence 9 atau Sequence 8. Mereka pasti bukan lawan yang bisa dihadapi langsung oleh seorang seer seperti dirinya. Bahkan jika ia mengorbankan diri, mungkin tetap tidak bisa memperlambat langkah target cukup lama, agar Kapten dan Leonard bisa menyusulnya. Untungnya, Dewi Evernight, sang ratu kemalangan, seakan mendengar doa pengawal setianya. Tidak ada seorang pun yang berlari menuju tempat persembunyian Klein. Beberapa menit kemudian, ia mendengar alunan nyanyian merdu dari bangunan target. Klein memiringkan telinganya agar bisa mendengar lebih jelas, lalu memastikan bahwa itu adalah lagu populer setempat yang selalu didendangkan Leonard, lagu dengan banyak kata-kata bermakna ganda. Phew. Ia menghela napas lega. Satu tangan memegang pistol, dan tangan lain menggenggam tongkat. Ia pun keluar dari bayangan menuju bangunan target. Lagu populer itu adalah sinyal pertemuan yang telah disepakati bersama Dan yang lainnya. Klein baru melangkah 2 langkah sebelum tiba-tiba berhenti. Ia menyandarkan tongkat pada pagar logam, memindahkan revolver ke tangan yang lain, lalu mengeluarkan rantai perak dari dalam lengan bajunya, membiarkan liontin topas tergantung bebas. Ia menunggu sampai topas itu stabil, kemudian menutup mata dan memasuki kondisi meditasi. Ia mengucapkan mantra ramalan. Nyanyian tadi adalah ilusi. Nyanyian tadi adalah ilusi. Setelah mengulang 7 kali, ia membuka mata dan melihat liontin itu berputar berlawanan arah jarum jam. Bukan ilusi. Klein menyimpan pendulum itu, mengambil kembali tongkatnya, dan cepat mendekati gerbang logam berbentuk lengkung yang mengarah ke bangunan target. Ia memindahkan tongkat ke tangan kanan bersama revolver. Ia meraih pagar, berniat mendorongnya, tetapi tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk, seperti disiram seember es ke leher tanpa peringatan. Klein mengisap napas di antara gigi yang terkatup rapat sambil menarik kembali tangannya. Di sini seperti musim dingin. Di bawah cahaya bintang redup dan lampu jalan yang jauh, ia melihat kebun di balik pagar logam. Ranting kering, bunga dan daun gugur yang tertutup lapisan es tipis di atas tanah coklat. Luar biasa. Batin Klein. Ia mengetuk dahinya untuk mengaktifkan penglihatan roh. Tongkat berhiaskan perak kembali ke tangan kiri, dan digunakan untuk mendorong pagar yang terkunci. Pagar itu berderit saat ia melangkah masuk ke jalan setapak batu menuju bangunan abu-abu kebiruan. Di kedua sisi jalan tumbuh tanaman yang bengkok, menyerupai ghoul dalam gelap. Pemandangan itu mengingatkan Klein pada kisah horor dan film supranatural. Tanpa sadar, ia memperlambat napas dan mempercepat langkah. Namun, baru beberapa langkah, seseorang menepuk bahu kirinya. Duk duk. Duk duk. Jantung Klein terhenti sejenak, lalu berdegup kencang. Ia mengangkat tangan kanan, membidikkan revolver, dan perlahan menoleh. Dalam cahaya redup, ia melihat ranting rapuh yang hampir patah. Ini yang disebut menakuti diri sendiri ya, ujarnya sambil menyunggingkan senyum tipis, lalu mengetuk ranting itu dengan tongkat hingga jatuh. Ia kembali berjalan, kali ini diiringi suara isak tangis samar di telinganya. Bayangan-bayangan buram dan tembus pandang muncul di hadapannya. Bayangan-bayangan itu menyerbu setelah merasakan napas kehidupan dan kehangatan darah segar. Klein terkejut, segera berlari menembus pintu bangunan abu-abu kebiruan itu. Jadi ini yang dimaksud Kapten dengan merasakan atmosfer? Jauh lebih menakutkan dibanding waktu aku membantu Tuan Deweyville. Rasa dendam arwah itu lebih kaku daripada bayangan. Saat itu, ia bahkan tidak menyerang duluan. Pikirnya sambil menuju altar di tengah ruang tamu, sebuah meja bundar yang dipenuhi boneka buatan kasar. 3 lilin tak menyala berdiri di antara boneka-boneka itu. Dan Smith berdiri membelakangi Klein di depan altar, memeriksa boneka satu persatu. Fry, sang korps kolektor, mencoba mengulurkan tangan untuk menenangkan bayangan-bayangan itu, tetapi tangannya hanya menembus tanpa hasil. Mereka tidak menyerangnya, seolah menganggapnya sebagai sesama. Leonard, menyadari kedatangan Klein, melantunkan bait puisi dengan suara lembut nan memesona. Tenanglah pagi tanpa suara, tenanglah tuk duka yang tenang, dan hanya lewat daun layu, buah kastanya jatuh ke tanah. Dalam lantunan itu, Klein seakan melihat danau jernih memantulkan sinar bulan,
dengan bulan merah tergantung diam di langit malam. Bayangan-bayangan gelisah itu pun tenang, tak lagi mengejar napas hangat para Nighthawk. Dan meletakkan boneka di tangannya, berbalik, dan berkata, ini adalah ritual untuk kutukan mengerikan. Untung kita sudah menghancurkannya. Pertama, siapkan upacara untuk menenangkan arwah, lalu coba berkomunikasi dengan mereka guna mencari petunjuk. Klien yang merasa tak lagi menjadi beban segera menegakkan dada. Siap, Kapten. Ia menghampiri altar dan menyapu boneka-boneka dari atas meja bundar. Saat itu, ia melihat setiap boneka memiliki nama dan pesan. Kapten, apakah ada yang Anda kenal? Tanyanya tanpa berpikir. Dan menatapnya, Klein membalas tatapan itu, lalu keduanya terdiam. Bodohnya aku. Kenapa menanyakan sesuatu yang menguji ingatan Kapten? Klein hampir menutup wajahnya. Untung Kapten akan melupakannya. Meski ia tak tahu itu keuntungan atau kerugian. Setelah hening sejenak dan menjawab, ada seseorang yang kau kenal. Siapa? Tanya Klein sambil berhenti menaruh lilin. Joyce Meyer, penyintas tragedi Alfalfa. Joyce Meyer, tunangan Anna. Klein langsung teringat pada Salus di rumah kerja, yang sepertinya diprovokasi dan disesatkan hingga melakukan pembakaran. Pelakunya Tris, tebak Klein. Dia mengorbankan nyawa yang terputus untuk mengutuk semua penyintas tragedi Alfalfa? Dan menggeleng. Bukan semua, hanya yang ada di Tingen. Ritual ini hanya menjangkau orang dalam wilayah ini. Lagi pula, pemimpin ritualnya adalah seorang perempuan, bukan Tris. Klein mengernyit. Mungkin ahli dari Theosophy Order yang dikirim untuk membantu Tris? Dan mengangguk, lalu menambahkan bahwa asal-usul Theosophy Order mungkin terkait sekte penyihir. Mereka mendiskusikan kemungkinan Tris dan perempuan itu tidak tinggal bersama, atau Tris sedang mencari korban berikutnya. Klein tak membuang waktu, segera menyiapkan altar dan berdoa pada Dewi Evernight untuk menenangkan arwah. Sayangnya, komunikasi dengan arwah tidak menghasilkan petunjuk berguna. Setelah mengakhiri ritual dan mengajak mereka memeriksa lantai 2, mereka menemukan kamar beraroma lembut, penuh gaun berantakan dan kotak terbuka. Dan mengangkat kotak kosmetik, Leonard menjelaskan bahwa itu adalah produk perawatan kulit. Klein tak ikut membahas, menatap cermin meja rias yang retak, dengan pecahannya berserakan di karpet. Beyonder itu pergi terburu-buru. Ia tidak menghancurkannya sepenuhnya. Mungkin aku bisa mencobanya, ujar Klein. Silahkan, jawab dan percaya. Klein menyalakan lilin di depan cermin pecah, membuat dinding spiritual, lalu membaca mantra Hermes untuk memulihkan cermin agar menampilkan semua orang yang pernah terpantul dalam sebulan terakhir. Saat mantranya selesai, pecahan cermin terbang kembali ke tempatnya, memancarkan cahaya suram. Sosok seorang gadis muda berwajah bulat muncul, wajahnya buram, tapi entah kenapa terasa sangat familiar bagi Klein.